Ini masih tentang konsep agama-agama di dunia ini, ya, atau ajaran-ajaran yang di dunia ini tentang, ya, bagaimana memperoleh jalan keselamatan. Yang kedua, mari kita lihat dulu. Baca kitabnya Wiboyanto. Yesaya 29 ayat 13 dan Rentina Kolose pasal 2 ayat 23. Nah, saudara bisa lihat di slide kalau belum. Ya. Rianto 1 Timotius 6 ayat 5. Ya. Yang kedua, konsep keselamatan menurut agama-agama di dunia ini dan ajaran-ajaran yang ada di dunia ini, di mana di sini mereka katakan keselamatan itu cukup diperoleh hanya dengan menjalankan semua tata ibadah kita masing di tempat di gereja kita masing-masing. Kita mau cek apakah memang pernyataan ini bisa dapat dijadikan menjadi alasan dari sudut Tuhan untuk menjamin saudara masuk surga. Oke. Langsung Yesaya pasal 29 ayat 13. Yesaya pasal 29 ayat 13. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memulihkan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripada aku, dan ibadahnya kepadaku hanya perintah manusia yang dihafalkan. Baik. Nah, saudara, keselamatan diperoleh karena konsisten menjalankan semua tata cara ibadah. Apa artinya ini? Contohnya adalah orang rajin berdoa, orang rajin memuji nama Tuhan, apalagi dengan adanya media TikTok ya. Semua orang sekarang ingin jadi artis. Karena hanya dengan handphone dengan di tangannya saja dia bisa kapanpun dimanapun termasuk di kamar mandi untuk menjadi penyanyi lagu rohani. Merayakan hari-hari besar, pasca Natal, ya itu tidak secara otomatis juga menjamin saudara masuk surga. Karena Yesaya 29 ayat 13 berkata tadi, bangsa ini senang memuja-muji atau berseru-seru menyebut namaku, kan gitu ya. Tapi hati mereka begitu busuk. Hati mereka begitu jauh daripada aku. Itu kata firman Tuhan dalam Yesaya 29. Gimana? Sendiri dulu. Kita itu senang untuk memuji-muji nama Tuhan. Menyanyikan lagu-lagu rohani. Oh, apalagi kalau di bulan Desember. Kita orang Kristen ini senang sekali untuk mengajukan diri, ya, menyampaikan kesaksian pujian baik dalam bentuk kesaksian pujian pribadi atau solois, ya, atau duet atau trio, bahkan kor. Harapannya apa? Dia berpikir dengan dia menyanyikan lagu rohani, ikut kelompok-kelompok paduan suara kor tadi, pasti dia masuk surga. Alkitab katakan no. Di sisi yang lain ada juga sebagian orang Kristen yang menganggap, wah kalau saya jadi WL dan singer, tim pemain musik keren, masuk surga pula. Siapa bilang? Nah, kenapa bisa saja mereka senang memuja-muji nama Tuhan melalui bibir dan mulutnya, tapi hati mereka penuh dengan kebusukan. Itu kan yang dikoreksi oleh Yesaya pasal 9 ayat 13. Dan itu ada, dan banyak itu. Bahkan saudara, ada pencipta lagu rohani, cukup terkenal. Dan dia juga menyanyikan lagu-lagu rohani yang dia tulis. Dan semua orang kagum dengan karya dan ciptaannya dan bahkan juga dengan suaranya yang begitu bagus dan begitu indah. Pasti diundang di berbagai gereja. Apalagi kalau Natal mahasiswa. Wih, laris sekali. Karena dia masih muda. Tapi apa yang terjadi, saudara? Kurang lebih 5 tahun yang lalu, terekspos oleh media. Dia menceraikan istrinya yang masih hidup. Lalu dia nikah lagi dengan istri orang lain. Itulah seorang penulis lagu rohani dan juga penyanyi lagu rohani. Itu memberikan sebuah pertanda, itu memberikan sebuah bukti bahwa Yesaya pasal 29 ayat 13 benar. Orang bisa saja memuji-muji nama Tuhan.
Orang bisa saja menulis lagu rohani yang begitu indah dan manis didengar, tetapi hatinya busuk, hatinya jauh, artinya hatinya belum sungguh-sungguh bertobat kepada Tuhan. Saya juga banyak menjumpai orang yang mengklaim dirinya menjadi worship leader atau singer terbaik di gerejanya, tetapi mutar, tetapi homo, lesbi, bahkan apa, hamil di luar nikah, padahal belum menikah resmi di gereja. Nah, ini membuktikan ya bahwa berdoa, bernyanyi itu tidak langsung menjamin saudara untuk surga. Walaupun memang waktu saudara bernyanyi atau ikut paduan suara, ikut kor di gereja saudara kelihatannya keren ya, ditonton oleh ribuan mata jemaat di gereja itu. Bahkan mungkin terhipnotis jemaat mendengarkan pujian yang saudara sampaikan. Tapi hati-hati. Itu tidak secara otomatis pasti menjadi saudara masuk surga. Mari kita lanjut Kolose pasal 2 ayat 23. Lanjut. Kolose pasal 2 ayat 23. Peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Ada ITP yang dilakukan oleh sebagian besar orang-orang Kristen itu, saudara, berusaha mengikuti aturan-aturan yang ketat di dalam gerejanya. Contohnya misalkan apa? Merendahkan diri, menyiksa diri, ya, untuk tidak berbuat dosa. Itu juga tidak langsung menjamin orang masuk surga. Saya kasih contohnya, puasa. Ada juga sebagian orang Kristen berpikir, kalau dengan berpuasa, itu pasti menghapus dosanya. Oh enggak. Kalau dengan berpuasa, itu pasti akan langsung secara otomatis membuat dia masuk surga. Enggak. Walaupun kelihatannya baik gitu ya. Tapi itu tidak langsung menjamin seseorang itu masuk surga. Puasa di dalam kekristenan itu mengajarkan kita ya lebih kepada puasa rohani. Itu apa? Tidak lagi doyan dan suka berbuat dosa. Walaupun boleh diselingi juga dengan puasa tidak makan dan tidak minum. Boleh, tapi jangan hanya kejebak kita tidak puasa, tidak makan, tidak minum. Tapi hidup dalam dosa terus nggak ada gunanya itu. Kalau saudara berpuasa tidak makan dan tidak minum, maka artinya secara rohani, saudara juga harus puasa. Puasa itu artinya berhentikan. Jangan lagi memikirkan dosa, apalagi melakukan dosa, menyimpan dosa. Jadi jangan hanya kejebak, tidak makan, tidak minum. Tapi juga harus tidak boleh memikirkan, menyimpan, dan berbuat dosa itu. Itu namanya puasa dalam kekristenan, benar itu. Puasa dalam kekristenan itu, yang ketiga, maknanya tujuannya adalah menunjukkan ketergantungan kepada Tuhan. Bahwa kita tidak sanggup melakukan apapun, tidak sanggup menghadapi persoalan pergumulan tantangan yang ada ini. Selain daripada hanya berserah kepada Tuhan, bukan menyerah. Tapi sekali lagi, banyak orang berpikir, kalau melakukan semua itu sudah pasti masuk surga. Kata Alkitab, Kolose pasal 2 3, enggak. Walaupun kelihatannya dikatakan tadi di sana, mereka merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya. Selain hanya untuk memuaskan kehidupan nafsu duniawinya. Nah, hati-hati. Supaya konsep saudara jangan lagi saya katakan tadi, ya, kalau saya tidak makan, tidak minum, alias berpuasa, pasti saya masuk surga. Enggak. Enggak. Karena puasa kita itu bukan dalam rangka untuk mendapatkan penghapusan dosa dan masuk surga, bukan. Tapi puasa itu bagi kita adalah wujud ketergantungan, penyerahan total kepada Tuhan. Itu makna puasa bagi kita.
Mari kita lihat lagi dalam 1 Timotius 6 ayat 5. Langsung. 1 Timotius 6 ayat 5. Tadi ini bagian siapa ya? Rianto, tadi ini bagianmu. Soalnya kamu masih di unmute. Rianto Barido, Pak. Nah, Mesius, lupakan aja itu. Mesius, kamu aja yang baca. 1 Timotius 6 ayat 5. 1 Timotius 6 ayat 5. Pencekcokan antara orang-orang yang tidak berpikiran sehat dan kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Ya. Yang ketiga, kenapa dengan menjalankan semua tata cara ibadah tidak langsung secara otomatis saudara masuk surga? Karena dalam 1 Timotius 6 ayat 5 dijelaskan di sini. Percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikir sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah satu sumber keuntungan. Artinya apa? Kenapa menjalankan semua tata cara ibadah dengan rajin berdoa, rajin bernyanyi, rajin melayani tidak secara otomatis mengantarkan saudara masuk surga, tidak secara otomatis menjamin saudara masuk surga. Karena seringkali ada juga sebagian besar orang Kristen, ya, beribadah itu hanya mau cari untung. Untung apa? Untung finansial. Apalagi misalkan kalau dia pengurus gereja atau dia dikasih tugas menjadi kolektan. Kolektan itu yang mengumpulkan persembahan ya. Bahkan kalau dia dikasih kesempatan jadi bendahara, bisa saja dia dapat untung dengan jadi bendahara. Kan hanya dia dan Tuhan yang tahu lah. Uangnya benar-benar dia hitung atau ada yang diselipkan dia. Ya, saya sudah melihat. Ada orang yang rajin beribadah, menjadi pelayan, menjadi bendahara. Tapi ujung-ujungnya uang juga kok. Dan sering sekali uang persembahan itu diselipkan seseorang. Bagaimana mungkin orang yang begini bisa masuk surga? Itu umum secara finansial yang dicari. Tapi ada juga orang ibadah itu mungkin keuntungan yang dicari itu bukan hanya masalah uang. Karena mungkin dia tidak punya posisi sebagai bendahara. Tapi bisa saja untung yang didapatkan oleh dia itu adalah untung apa? Popularitas. Karena dengan dia jadi WL, jadi singers, kan ada untungnya itu. Dia dilihat oleh ribuan mata. Dan bahkan juga namanya mungkin menjadi terkenal kan. Hanya apa? Dia dapat pujian dari orang. Artinya apa? Ini menunjukkan bahwa orang yang beribadah itu tidak langsung secara otomatis dia langsung dapat masuk surga, enggak. Karena motivasinya dia sudah bengkok kok. Untuk itulah, sekali lagi di poin yang kedua ini, keselamatan itu diperoleh. Ya, bukan karena menjalankan semua tata cara ibadah di gereja kita masing-masing dengan berdoa, bernyanyi, merayakan hari-hari besar agama kita. Bukan karena kita rajin beribadah. Bukan karena kita rajin mengekang hawa nafsu dengan salah satu contohnya tadi dengan berpuasa. Bukan.